Jadi banyak yang bilang kasus almarhum Yurizal yang dihujat oleh beberapa oknum nakes ini terjadi karena burnout atau banyak nakes yang kewalahan atau punya beban kerja yang berlebih sampai akhirnya mereka kehilangan empati. Ada juga yang bilang karena anonimitas internet itu bisa bikin seseorang menjadi jahat, dan banyak juga yang bilang emang merekanya aja yang kurang empati atau nggak bermoral aja. Cuman menurut gua ada satu hal yang jarang banget dipertanyakan oleh orang-orang ketika ngebahas soal kasus ini di internet. Dan justru satu hal inilah yang menurut gua malah jadi hal yang paling menyakitkan bagi kita sebagai pengguna BPJS. Yaitu kenapa Yurizal yang lagi sakit dan udah nunggu 8 jam masih ngerasa nggak punya hak untuk nyebutin nama rumah sakitnya cuma karena dia pakai BPJS. Di saat iuran BPJS makin hari makin naik, kenapa pasien-pasiennya atau pengguna-penggunanya justru malah makin takut buat komplain? Dan kenapa kemarahan yang harusnya ditujukan ke sistem justru malah mendarat ke orang yang lagi terbaring di rumah sakit? Itulah yang menurut gue jarang sekali dibahas oleh orang-orang yang ngomongin kejadian ini di internet, dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, teman-teman, tanpa mengurangi rasa empati, gue cuma pengen ngasih tahu kalau mulai hari ini gue open membership di channel gue, harganya cuma 10.000 aja, jauh lebih murah dari sekali makan siang kalian. Di situ kita bisa ngobrol langsung di live streaming, dan tentu kalau kalian member, gue akan lebih notice kalian juga. Terus dengan menjadi member, kalau lu follow Instagram gue @fznmario, tentu akan gue follow back, dan gue akan melakukan live streaming kira-kira 2-3 kali seminggu, dan rencananya mulai tanggal 20 Agustus. Tapi kalau ternyata yang join udah cukup banyak, ya kita bisa mulai rutin lebih cepat. Dan kenapa gue bikin membership? Lagi-lagi berkali-kali gue katakan, selain karena gue pengen kaya, selain karena gue pengen gedein channel ini, selain karena gue pengen ganti mikrofon yang berkali-kali kalian komplain, juga biar kita bisa bebas untuk ngebahas hal-hal sensitif tanpa takut viral. Karena beberapa kali di konten gua, konten reguler gua yang seperti ini, gua ngebahas hal-hal yang sensitif, ujung-ujungnya nggak jarang gua malah menerima hujatan atau bahkan dolar kuning, Pak. Dan dari situ gua mikir kayaknya lebih baik gua ciptakan sebuah ruang yang aman untuk membahas hal-hal yang sensitif, karena memang kenyataannya nggak semua pembahasan itu bisa gua keluarkan secara publik. Itulah kenapa gue bikin membership, teman-teman, biar aman. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan klik join di channel gue, dan kita lanjut ke pembahasan. Jadi satu hal yang menurut gue cukup menyakitkan dari kejadian ini adalah selain hujatannya, juga pada postingan si Yurizal itu sendiri. Nggak mau spill nama rumah sakit, soalnya gue pakai BPJS. Bayangin, Yurizal ini lagi sakit, dia lagi menghadapi masa kritisnya, udah nunggu 8 jam, dan di tengah kondisi itu, pikirannya bukan cuma tentang kapan dia dapat kamar, tapi juga dia mikirin soal apakah gua boleh ngeluh atau enggak ya? Apakah gua pantas mengeluh atau enggak ya? Apakah kalau gua nyebut nama rumah sakitnya, maka kondisi gua akan memburuk atau enggak ya? Pelayanan yang gua dapatkan tetap akan seperti selayaknya atau enggak ya? Di saat dia pengen mempertanyakan sistem yang membuat keadaannya seperti itu, yang bikin dia mengalami kendala mendapatkan penanganan yang layak seperti itu, dia masih mikirin banyak hal, teman-teman. Dan akhirnya dia memilih untuk tidak menyebutkan nama rumah sakitnya. Bukan karena menjaga kesopanan atau apa, teman-teman, bukan karena etika internet, tapi karena dia udah tahu, atau at least dia khawatir bahwa pasien BPJS yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngeluh, itu bisa aja menanggung konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dan itulah yang menurut gue paling menyedihkan dari kejadian ini, teman-teman. Bukan cuma komentar-komentar kejam yang datang setelahnya, tapi pada fakta bahwa ada orang yang lagi sakit, kritis, udah nunggu 8 jam belum dapat kamar, dia mengalami kendala atas pelayanan yang harusnya dia dapatkan, tapi masih ngerasa perlu untuk membatasi dirinya untuk bersuara. Udah lagi sakit, mau komplain juga takut. Karena sekarang ini, teman-teman, kalau kalian nyadar, kartu BPJS itu bukan cuma sekedar layanan kesehatan doang, Pak. Tapi itu juga sekaligus sebagai penanda kelas sosial. Bukan tentang siapa yang bayar iuran dan siapa yang enggak. Bukan tentang kelas berapa dia ngambil BPJS-nya. Tapi tentang bagaimana mereka diperlakukan, berapa lama mereka harus nunggu, obat seperti apa yang akan mereka terima, bagaimana dokter dan nakes melayani mereka, dan seberapa berani mereka untuk mengeluh ketika pelayanan yang mereka dapat tidak sesuai.
Kartu BPJS itu seringkali diasosiasikan sebagai pasien yang tidak punya pilihan, yang nggak bisa pergi ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, yang harus mau untuk nunggu antrian berjam-jam, yang harus nerima apapun yang diberikan karena nggak punya power untuk menuntut lebih, atau setidaknya menuntut dilayani sesuai dengan yang dijanjikan. Dan tentu kita semua tahu kalau sistem yang rusak ini tidak hanya terbentuk dari satu kebijakan, dari satu keputusan yang buruk. Dia terbentuk dari akumulasi, dari gimana pembayaran BPJS ke rumah sakit, dari gimana beratnya beban nakes yang nggak sesuai dengan gajinya, dan tentunya dari cara masyarakat dalam memandang orang-orang yang bergantung pada jaminan sosial negara. Dan inilah hasilnya, kita lihat sendiri teman-teman. Situasi di mana ada orang yang udah sakit, mungkin waktu itu dia sakit kritis pas lagi nge-tweet itu, tapi untuk sekedar mengeluh aja masih takut. Masih ngerasa nggak layak untuk nyebutin nama rumah sakitnya doang. Karena dia tahu sebagai pasien BPJS, posisinya nggak cukup kuat untuk bisa bersuara atau mengeluh atau komplain tanpa resiko. Dan itu pun tetap dihujat. Nakes lagi yang hujat. Padahal kalau lu baca lagi postingan dari almarhum si Yurizal ini, itu kita bisa lihat jelas sekali teman-teman di postingan si almarhum ini bahwa dia sama sekali nggak nyerang nakes, dia sama sekali nggak jelek-jelekin dokter, dia nggak nyalahin perawat, dia bahkan nggak nyebutin nama rumah sakitnya, karena yang ingin dia kritik, ingin dia keluhkan, itu ya sistemnya, bukan dokter, bukan nakes, bukan perawat, bukan rumah sakit, tapi sistem yang bikin semua orang ini jadi korbannya, baik dari sisi nakes maupun dari sisi pasien. Tapi ya itu yang gua nggak habis pikir teman-teman, yang respon paling kejam justru malah orang-orang yang sesama korban, yaitu nakes atau oknum nakes lah, oknum nakes. Banyak yang bilang kenapa oknum-oknum nakes ini bisa begitu, karena burnout, karena beban kerja yang berlebih yang akhirnya menghilangkan empati mereka. Mungkin emang iya, tapi tetap salah. Mungkin analogi bodohnya gini kali ya, pekerja proyek ngaspal jalan yang belum dibayar atau nggak dibayar, mereka juga nggak akan maki-maki pengguna jalan yang ngeluh jalan bolong. Kenapa demikian? Karena mereka juga korban. Dan Yurizal ini juga korban dari sistem yang sama yang membebani nakes. Meskipun dari sisi yang berbeda. Cuman ya itu tadi teman-teman, kemarahan yang harusnya ditujukan ke pemangku arah kebijakan, ke anggaran kesehatan yang nggak memadai, ke skema pembayaran ke rumah sakit yang buruk, atau mungkin ke distribusi tenaga medis yang nggak merata, justru malah dilampiaskan ke orang yang lagi berbaring kritis di UGD. Kejadian ini emang bikin semua orang marah teman-teman, dan oknum-oknum nakes yang menghujat itu juga udah pada kena akibatnya semua lah. Dan tentu sanksi yang mereka dapatkan pasti cukup berat, rata-rata udah diberhentikan atau dinonaktifkan, itu pun belum termasuk sanksi sosial yang akan mereka dapat ya. Mereka udah dapat ganjarannya masing-masing, tapi kalau kita lihat realitanya teman-teman, nakes yang kecapean karena beban kerja yang berlebih dengan bayaran yang kurang layak, itu akan tetap ada. Pasien BPJS yang takut bersuara akan tetap takut. Dan rumah sakit yang kesulitan cash flow karena skema pembayaran BPJS juga akan tetap ada. Karena hari ini orang-orang lebih sibuk marah, saling hujat, saling bela sejawat, tanpa pernah mempertanyakan siapa sebenarnya yang bikin kacau sistem ini. Keputusan siapa yang akhirnya bikin semua orang jadi korban. Ya itu sekedar opini dari gue teman-teman, dan yang namanya opini ya bisa salah bisa bener lah. Jadi kalau kalian punya opini sendiri, silahkan tulis di komen. Dan lagi-lagi teman-teman, tanpa mengurangi rasa empati gue sekedar pengen ngasih tahu ke kalian kalau ya jangan lupa join membership di channel ini teman-teman. Karena dengan join membership, selain kalian membantu gue untuk membesarkan channel ini, juga ya kita bisa ngobrol tanya jawab di live streaming. Kalau kalian follow Instagram gue juga pasti akan gue follow back. Dan harganya juga murah teman-teman, cuma 10.000 aja sebulan. Jauh lebih murah dari sekali makan siang kalian di warteg. Live-nya mungkin seminggu bisa 2 atau 3 kali, dan mulai tanggal 20 Agustus. Tapi kalau udah banyak yang join, kita bisa mulai lebih cepat.
Jadi kalau kalian tertarik, silahkan gabung membership di channel gua. Kita bisa bebas ngomongin hal-hal apapun. Contohnya kayak kemarin live streaming, ternyata dolar kuning beneran. Dan itulah kenapa gue bikin membership ini, teman-teman, karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya gue tahan di konten reguler seperti ini. Dan menurut gue akan lebih seru kalau ini kita omongin di live streaming. Dan mungkin kalau kalian orang Jogja, kita bisa sekali dua kali nongkrong. Nggak masalah, Pak. Kalau lu membership, gue samperin lo. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan join di channel gua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.